apalagi pahala banyak. Oh saya bawa air di dalam jerigen 10 liter itu loh. Berat. Jalan 200 meter lah nggak usah 1 kilo. Itu loh berat. Nah, apalagi pahala. Terus ada yang ngarang pahala itu nggak bisa dirasakan, nanti beratnya malah ringan. Nah, tahu tapi ya enggak dong pahala. Yang saya inginkan, yang saya pentingkan, sempurna itulah lebih baik daripada masuk surga. Maka neraka pun saya juga suka. Itu loh. Aneh toh? Surga saya nggak pengen, neraka pun saya suka. Nah, jadi saya melakukan ini, wah mungkin nggak dimaafkan oleh Tuhan. Goblok kamu itu. Oh, yang membuat Tuhan kok nggak dimaafkan. Kalau kamu nggak melakukan itu, mungkin sudah dicabut nyawamu. Kalau merasa orang pribumi, orang Nusantara, yang kita yakin makan dan minum di bumi Nusantara, yang kita menjunjung bumi Nusantara ini, makanya nggak salah ajarannya Pak Karno. Menjunjung tanah air sampai disimboli kendi. Kendi itu kan terbuat dari tanah, di dalamnya ada air. Maka barang siapa yang minum di kendi itu, nggak usah diajari, terus ngomong seger. Mari kita itu menjunjung tanah air kita ini loh, supaya kita tetap seger. Itu bahkan orang lain saja yang sudah minum di air kendi, itu kadang-kadang munafik. Ngomong seger tapi gak mau mengakui. Jadi seolah-olah di sini itu kayak kayak dunia sing penuh neraka, dunia sing penuh salah. Sing apik dunia kono. Padahal dia lo makan di sini, bukan makan di sana. Ini loh. Ini kan orang munafik. Nah, makanya walaupun kita itu segelintir, mari kita teguhkan kepercayaan kita. Kita angkat tinggi budaya kita sendiri. Untuk apa kita membesarkan budaya orang lain kalau nanti yang dikorbankan budaya kita sendiri? Kalau kita sudah kehilangan jati diri, mau jadi apa? Gitu loh. Nah, ini mungkin ada sedikit keterangan gitu kan di ajaran luar, bahwasanya lebih baik meninggalkan budaya ketika budaya itu bertolak belakang dengan agama. Nah, apakah agama itu bukan budaya? Coba orang-orang beragama itu apa bukan pelaku budaya? Oh, nyatanya setiap jam sekian itu melakukan budaya. Kok kita tinggalkan budaya daripada meninggalkan agama? Lah, wong agama itu pelaku budaya kok. Nah, budaya seperti itu, berani kamu merubah budaya itu? Kira-kira? Enggak. Coba apakah waktu melakukan sholat terus jungkir balik, kira-kira Yowani? Kan tetap budaya dari agama itu yang dilakukan. Dan itu terlepas itu benar atau salah, yang penting sudah melakukan budaya, dianggaplah benar. Kan gitu. Makanya banyak yang komen, ajaran Jawa kok yang dibicarakan itu. Lah, kita itu sebenarnya untuk merubah cara berpikir kita. Sebenarnya kita beragama, berkapitayan adalah budaya. Kalau sudah nyaman melakukan itu, ya sudah, gak usah olok-olok wong liya. Nah, awak dhewe iki wis blengeren diolok-olok. Makanya kalau kita tuh pasang badan, kalau menurut saya ya gak salah. Kenapa kita mau menegakkan budaya kita kok itu salah-salahkan terus? Kalau dia itu menyebarkan budaya mereka kok dianggap benar terus. Gitu. Nah, sudah berapa ribu, bahkan juta, bahkan triliun bangsa kita itu terlena, tergoda dengan budaya mereka sehingga lupa diri, sampai lupa daratan. Gitu loh. Kita lu nggak pernah protes apa-apa. Nah, kita yang masih berpegang teguh pada budaya itu untuk melestarikan, sik disalah-salah no. Iya. Miris sih kan. Makanya dengan kemirisan yang seperti inilah, makanya saya muncul seperti ini tuh. Ya sebenarnya karena ketidakterimaan di hati saya sebenarnya. Nah, apakah kita nggak boleh
Kalau kita tuh merasa dirugikan, Ya. masa kita harus mengikuti ajaran-ajaran seperti itu terus? Nah, kita tuh waras kok. Ya intinya itu untuk orang-orang yang waras gitu kan, Nah, yang memahami itu tuh bahwasanya kita itu ingin meluruskan loh pandangan yang selama ini dituduhkan itu tidak seperti itu gitu. Kan selama ini nggak ada yang berani. Makanya saya memberanikan diri. Saya juga nggak pernah menyalahkan kok. Cuman buat ajaran-ajaran yang salah itu jangan dipaksa-paksakan gitu loh. Sesuaikanlah budaya itu dengan budaya kita. Zaman para wali, antara budaya sana dan budaya sini itu diselaraskan, akhirnya bisa jalan bareng. Nggak ada wali itu menyetop orang manganan, nggak ada kok. Sekarang manganan di mana-mana ditutup, nggak boleh. Padahal itu mengajari kita kebersamaan, indahnya kerukunan. Ditutup, dianggap yang bersama, dianggap yang rukun itu kalau sudah diajari nyanyi di tengah alun-alun, nyanyi bareng-bareng dianggap itu. Nah setelah kaliren, kita harus merogoh kocek kita sendiri, dan yang disediakan makanan itu semuanya mahal. Nah kalau makanan, kita yang bawa nasi makan, yang tidak bawa nasi juga makan. Nah, artinya kan kita itu sudah diajari bersosial itu penting. Ya, kalau kita itu makan pedas ya kita sama-sama makan pedas. Di saat kita makan asin ya sama-sama kita makan asin. Itulah kebersamaan. Itu loh. Sepeda-peda nglakoni budaya kok lapo kok pedendengan. Untuk apa tulisan? Orang-orang yang istilahnya itu mempertahankan itu sampai direwangi gegeran, sampai direwangi paten-patenan. Kalau sudah mati ya sama, akhirnya dibungkuskan putih, ditanam di tanah. Mungkin dikenang itu cuman sehari sampai 100 hari, menjelang 1000-nya. Wis ora ono apa-apa. Hilang. Iya. Nah, lanjut lagi tuh. Kan ibarat kita berbicara tentang ini, Mbak, masalah kematian gitu kan. Yeah. Kan kematian itu suatu hal yang pasti gitu. Yeah. Kadang kan ada beberapa ajaran bahwasanya kita itu harus mempersiapkan untuk kita mati. Nah, yang dimaksud itu tuh dalam ajaran Jawa, apa yang harus kita siapkan gitu untuk kematian? Itu apa? Lah mati kok disiapkan tuh salah. Yang kita siapkan ini waktu hidup ini loh. Mati itu nggak usah dipersiapkan, nanti kita tuh sudah bisa sendiri mati. Lah untuk apa mati kok kita persiapkan? Ya hidup ini untuk dipersiapkan untuk melakukan hal yang baik supaya kalau mati nggak dibuat olok-olokan orang lain. Gitu loh. Yang sering ngomong hidup itu ibarat gajah, kita harus bisa meninggalkan gading. Kalau ibarat hidup ini kita macan harus meninggalkan belang. Ya. Kalau manusia hidup paling tidak itu meninggalkan nama harum. Oh, baik ya. Untuk menyongsong apa? Di saat kita mati supaya nggak diolok-olok orang. Orang Jawa nggak pernah mempersiapkan besok mati kok. Mati juga sudah dipersiapkan, sudah bisa. Ya, nggak usah tiru ajaran Leo. Mati. Mati ya mati. Gitu loh. Ya kan ada itu. Kita punya sangu nggak? Kita nggak punya sangu. Di saat kita mati ada orang yang tahu orang itu nggak dikubur. Nanti akan dikubur orang. Takut bau. Gitu loh. Ngapain mati kok dipersiapkan? Persiapkan apa nih? Nah kalau kita nggak ada persiapan lah, orang-orang yang tidak punya apa-apa nanti lah. Orang sudah mati nanti persiapan. Nyatanya orang yang sugih mati, yang kere ya mati podo wae. Lalu apa yang kita persiapkan? Kok ribut mempersiapkan tentang besok mati? Apalagi kata-katane wong Jawa. Golek sangune mati, gendeng mati sangonan. Apa dikira ana warung? Ibadah supaya nanti baru untuk bekal mati. Wong ibadah kok untuk bekal mati, wong ibadah itu untuk bekal hidup. Iya. Mati ngapain mikirin bekal? Iya. Makanya
Makanya wis gak usah dipertahankan paham yang salah itu. Supaya kita nggak salah paham terus. Gitu loh. Terus kapanpun di saat kita sudah waktunya mati ya mati wes. Lah kan yang susah yang hidup. Kita sudah mati enak-enak. Yang hidup saya bingung. Membacakan ini, saya ngedek gawe bacaan ini dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah membaca itu diadakan makan makanan, yang makan apakah yang mati? Enggak, yang hidup. Tetap yang hidup. Nah, mbok muni kaliren jamaah ngono lah enak toh. Kan yang hidup ini yang susah, yang bingung. Nah, yang mati tenang. Gak percaya. Kalau kamu punya keluarga mati, jangan bacakan apa-apa, jangan bancai. Kalau nanti pulang tak takok aneh. Apakah kamu pulang karena tidak dibancai? Apakah kamu pulang tidak dibacakan ini dan itu? Tak takon aneh. Kira-kira. Emang aneh. Ini kalau nggak dipikir secara waras, nanti ya begini terus. Ya, salah paham. Kita sudah kesusahan orang mati, kita masih membiayai orang yang hidup, ngasih makan, memotongkan kambing. Bukannya kita medit, bukan. Tapi kan mudaratnya lebih besar di saat kita mempunyai keluarga mati. Coba keluarga kita mati, yang dulunya kita nggak pernah amal sama sekali, begitu keluarga kita mati, belikan sarung, menyembelih ayam untuk memberi makan yang hidup. Nah, yang kita pikirkan kok mesti yang hidup itu loh, kenapa? Kok mulai pagi sampai sore masak-masak. Nah, apakah kita tuh nggak pantas beramal selain kita punya keluarga mati? Mestinya kalau kita punya keluarga mati, hening merenung bahwa kita juga akan begitu. Maka yang kita pikirkan diri kita sendiri. Karena keluarga ini masih ada kekurangan di dalam dharmanya. Supaya kita nanti kalau sudah seperti ini nggak kurang dharma kita lakukan kebaikan saja. Itu. Ngapain kita bingung gorok pitik di becek. Sekarang becek, besok soto, besoknya lagi rawon. Ya. Nah, kamu ada keluarga yang mati kok bingung untuk memberi makan orang yang hidup. Nah, ini kan salah kaprah. Yes. Kalau ada orang datang, katakan melekan atau ikut prihatin. Namanya prihatin itu ya mangan-mangan. Nah, namanya prihatin juga merenung. Kalau kita sudah tahu bahwa kita hidup itu akan mati, kok malah enak-enak mangan? Harusnya mereka yang bawa makanan. Mestinya mereka yang bawa makanan untuk memberi orang yang kesusahan itu, karena dia tidak sempat masak dan lain sebagainya, karena dia di saat itu waktunya duka. Nah, tapi budaya ini kan akhirnya dirubah. Karena ada orang yang datang membacakan baca-bacaan ini, akan disiapkanlah makanan. Buah saja kalau agak busuk-busuk tadi disingkirkan, carikan yang bagus-bagus, yang mahal-mahal. Besok lagi memikirkan nanti disuguhi apa ya? Yang dipikirkan tetap wong sing urip, tapi nek ditakoni di saat melakukan ibadah, golek sangune mati. Nah ini loh. Enggak, lanjut terus, dalam hal kematian ini kan mungkin dogma gitu kan yang diterima selalu hal yang menyeramkan. Nah, pandangan orang Jawa sendiri dalam hal kematian itu hal yang menyeramkan atau hal yang lumrah atau kalau salah hal yang menyenangkan. Kematian malahan bukan menyeramkan. Karena kita yang hidup belum sukses melewati mau mati itu, tapi bagi orang yang mati sudah bisa. Kita nangis, kita sedih dan lain sebagainya. Mbok kira yang mati udah sedih dan nangis. Dia sudah sukses dengan melewati hidupnya. Nah, kita yang masih hidup belum pernah melewati zaman itu. Coba. Nah, mestinya nangis itu ya nangisi orang ini sudah sukses, aku belum. Mestinya begitu. Justru kita tuh malah nangis sebenarnya benar. Ya, karena orang ini sudah sukses, aku belum, masih memikirkan saat menjemput atau menyongsong atau melewati ajal mau datang itu. Maksudnya begitu.
kok malah bingung. Wah, orang ini nggak melakukan ini, nanti di sana gimana ya? Iya gitu. Bukan mikirkan dirinya sendiri. Orang ini sudah sukses di dalam hidupnya, sehingga di akhirnya dia mati. Lah kita yang masih hidup ini belum pernah melewati itu. Coba bayangnya orang yang mau mati. Kan mati itu nikmat. Waktu mau matilah yang sakit. Gitu loh. Nah orang itu sudah sukses melewati itu, sakit mau mati itu. Lah kita yang masih hidup makan melewati itu loh, bayangno toh. Apa gak rekoso? Makanya kita terus menduga-duga. Kalau gitu kita melakukan kebaikan supaya kalau nanti ajal mau datang kita tuh enak. Makanya yang saya tanyakan, baik itu seperti apa toh? Jelek itu seperti apa? Itu cuma dugaan kita. Ya karena otak kita itu masih ngeres. Otak kita itu masih memahami paham yang salah itu sebenarnya. Namanya saja mati, kalau diartikan itu gampang. Nikmatnya kan ganti, itulah mati. Nyatanya loh orang yang sudah mati itu setelah dimandikan, setelah dibawa ke kuburan, nggak ada yang kosel-kosel, nggak ada yang menolak, nggak ada yang berontak. Nyatanya setelah itu ditanam di situ, ditinggal, ya sudah, gak apa-apa, gak protes, ya apa. Nikmat-nikmat saja, mau dihadapkan kemana, diujurkan kemana, nurut wae. Nah kita yang ruwet itu kan yang masih hidup ini. Kita mengira-ngira kalau dihadapkan ke kiblat seolah-olah kita nyembah. Nah apakah Tuhan itu di barat? Iya. Kan gitu. Karena kita nggak bisa membaca bacaan itu, akhirnya diajari. Lah wong kita mati kok diajari. Ya mestinya waktu hidup inilah diajari. Gitu loh. Karena kita tuh sadar, makanya supaya kita nanti di ujung ayat kita, supaya kita tuh nggak dibicarakan tentang kejelekan, tentang keburukan dan lain sebagainya, maka kita melakukan hal yang terbaik menurut kita, karena baik itu ukurannya nggak ada. Maka kira-kira inilah yang paling baik. Gitu ya loh. Nah ini ya bisa dikatakan sudut pandang yang logis gitu kan. Terkadang kita itu menjadi melangkah ke sini takut, jadi kayak terpenjara dalam dunia kita sendiri gitu. Nah ya makanya. Ya, mungkin dari situ kita itu terjajah itu ya. Bukankah karena otak kita yang sudah dijajah, makanya kita punya otak itu yang waras. Gitu loh. Jangan menduga-duga, mendingan kita kerjakan dulu. Nah hasilnya nanti apa, itulah yang terbaik. Gitu loh. Kita belum makan sudah ngomong nanti kekenyangan Kita belum jatuh sudah memikirkan sakitnya. Nah mendingan jatuh dulu baru tahu sakitnya. Kalau jatuh seperti itu sakit, maka kita lebih hati-hati supaya nggak jatuh seperti itu. Kan itu. Kita belum mati kok sudah merencanakan. Nah iya kalau ke sana, nanti kalau di sana nggak ada itu, siapa sih nggak akan diprotes? Apakah kamu akan protes dengan otakmu sendiri? Kira-kira. Itu kan angan-angan otakmu. Kalau membicarakan, ya maaf, di dalilnya begini. Yang nulis dalil pun orang hidup, bukan orang mati. Itu loh. Itu kan menduga-duga. Nah masa hidup kok mau menduga-duga terus? Hidup ini ya nggak menduga-duga, kita kerja baru tahu hasilnya, mestinya begitu. Kita kerja aja belum, kita sudah menduga nanti hasilnya. Logikanya kita tuh belanja, kalau bahasa Jawa kulaan, ya dengan harga 10.000 nanti kita jual 15.000, kita untung 5.000. Iya kalau laku, jangan-jangan beli 10.000 dijual hanya laku 8.000. Rugi. Siapa terusan sampai bawa omeli? Siapa yang kamu protes? Kedugaan saja. Gitu loh. Mestinya nggak gitu. Ya sudahlah, ini saya beli 10.000. Yang penting tak jual, tak tawarkan 15.000. Nanti orang nawar berapa, yang penting kita laba, kita kasihkan. Sudah, maka rencana dengan hasil itu tidak sama. Kalau sudah begitu, jangan pernah memastikan
Itu bohong belaka. Lah orang Jawa itu begitu. Mengerjakan bukan berarti menanam, bukan berarti panen, tapi mencintai tanaman, nanti akhirnya akan panen. Gitu loh. Kita melakukan aja belum kok sudah tanya. Nanti itu bisa begini. Ya nggak tahu kita melakukan aja belum. Yang penting kan kita melakukan. Kalau kita melakukan baik nanti akan masuk surga. Iya nih masuk surga, nanti kau bangun rokok. Kan gitu. Tapi kan setidaknya kita sudah melakukan hal yang terbaik. Nah, nanti hasilnya mau baik mau buruk urusannya yang di sana. Mau kita lu tinggal melaksanakan, tinggal melakukan aja kok. Kita yang menentukan itu loh. Nah, kebangetan toh. Ya ini penting banget sudut pandang seperti ini gitu kan. Mungkin saya kira ketika orang-orang bersudut pandang seperti ini itu sudah tidak ada hal yang salah saling menyalahkan. Nah, makanya saya sangat minta sebenarnya seharusnya orang-orang yang menyampaikan hal itu mestinya itu marilah kita lakukan. Tentang bayaran nanti saja. Gitu loh. Tapi kira-kira kalau melakukan hal yang baik mungkin seperti inilah arahnya. Mungkin jangan. Yang namanya mungkin bisa jadi bisa tidak. Tapi kalau sudah memastikan seandainya itu tidak, apakah yang menyampaikan itu berani bertanggung jawab? Kira-kira. Gitu loh. Nah orang Jawa kan nggak gitu. Yang penting kita sudah melakukan ya sudah, mau dibilang baik ya monggo, dibilang jelek ya monggo, urusan apa dengan mereka, yang penting kita sudah melakukan ya sudah. Makanya kalau ikhlas itu selalu masih dalam hati dan di dalam mulut, sebenarnya itu orang yang melakukan hal yang tidak ikhlas. Gitu loh. Mestinya nggak ikhlas, kita bisa ya sudah. Untuk apa kita membicarakan ikhlas? Makanya kalau saya disanjung orang, wah Mbah Darno melakukan ini nanti pahalanya banyak. Aku ora butuh pahala. Untuk apa pahala itu? Malah ngeribet-ngeribetin aku melaku. Apalagi pahala banyak. Oh saya bawa air di dalam jerigen 10 liter itu loh. Berat. Jangan 200 meter lah nggak 1 kilo. Itu loh berat. Nah, apalagi pahala. Terus ada yang ngarang pahala itu nggak bisa dirasakan, nanti beratnya malah ringan. Nah, tahu tapi ya nggak dong pahala. Kok ngomong seperti itu? Lebih baik. Yang penting kita melakukan hal yang baik. Urusan pahala, dadak bengek dan lain sebagainya. Itu urusan apa? Kalau kita itu apa? Istilahnya itu tendensi pada pahala. Nah, apakah tanpa pahala kita tuh buruk terus? Buruk kalau kita melakukan hal yang terbaik. Enggak ya, gitu. Jadi enggak usah perlu pahala, enggak usah apa. Kalau kita bisa, kenapa tidak? Gitu ya. Supaya apa? Ya supaya kita itu nanti, ya kalau membicarakan tentang surga, saya sendiri sebenarnya juga enggak pengen kok masuk surga. Yang saya inginkan, yang saya pentingkan sempurna, itulah lebih baik daripada masuk surga. Maka neraka pun saya juga suka, gitu loh. Aneh toh, surga saya nggak pengen, neraka pun saya suka. Nah, dari situ pasti menimbulkan perpecahan dalam komentar. Ya monggo, ini pilihan saya kok. Makanya yang dengarkan ini nggak ikut saya. Ya monggo, itu hak mereka masing-masing kok. Tapi kalau yang dibicarakan tentang surga, wes ora melet, ora kepengin. Apalagi surga yang digambarkan seperti itu, malah gak kepengin beber pisan. Mau di dunia saja loh. Satu aja itu loh. Mau melakukan setiap hari itu mikir dengkul linu. Apalagi kalau lebih. Apa gak pekoh? Daripada surga yang dibicarakan tentang kenikmatan. Nah, untuk apa mencari kenikmatan? Mungkin kenikmatan dilakukan habis itu hilang ya hilang. Kan lebih baik sempurna. Kalau sempurna kan kenikmatan itu ada semua. Ya. Keburukan juga ada. Itulah sempurna. Iya. Karena tanpa buruk dan baik tidak mungkin menemukan kesempurnaan. Maka yang dinamakan sempurna adalah ada yang jelek dan ada yang
baik. Itulah sempurna, itulah surga. Jadi kita itu nikmat di dalam baik dan jelek itu. Itu. Ya. Nah, orang yang sering takut, ojo wedi karo bayangane. Gitu. Jadi saya melakukan ini, wah, mungkin nggak dimaafkan oleh Tuhan. Goblok kamu itu. Oh, yang membuat Tuhan kok nggak dimaafkan. Kalau kamu nggak melakukan itu, mungkin sudah dicabut nyawamu. Karena sebenarnya kamu itu hanya titah, hanya melakukan, itu sudah kehendaknya kok. Kok malah getun, aku lakoni, iya nek di sepuro, nek sepuro sampai mlebu neraka. Berarti kan mencelek otakmu. Iya. Lah kamu hidup itu siapa yang hidupi? Maka kamu bisa melakukan itu ya gara-gara kamu hidup. Gitu loh. Nah kalau nggak begitu, berarti kan kamu nggak sempurna. Iya. Nah setelah merasakan itu rugi, berhentilah untuk melakukan yang lain, bukan melakukan itu lagi. Itulah sempurna. Itu. Ini malah nemen nih nanti komennya. Mudah-mudahan malah banyak yang konslet dan banyak yang mencelek malah. Ya, soalnya ini bahasa yang ditutup-tutupi tapi jelas gitu. Ya memang harus begitu. Nah, mengapa kita membicarakan hal yang tidak tentu? Yang jelas-jelas saja. Saya sudah ngomong dari 5.000 tahun yang lalu sebelum Masehi itu sudah ada orang yang mati. Itu juga ada orang yang baik dan ada orang yang jelek. Tapi dari 500 tahun 5.000 tahun sebelum Masehi yang sudah meninggal, itu nggak ada yang kembali ke dunia ini. Berarti kan di sana juga tenang, yo kerasan. Betul. Gitu loh. Terus kenanganmu untuk menilai orang baik, orang jelek, kira-kira menembus 5.000 tahun yang lalu sebelum Masehi kira-kira? Apakah orang yang melakukan 5.000 tahun sebelum Masehi yang baik sudah terlukis di sini? Itu baru 5.000. Apalagi sudah ratusan ribu tahun yang lalu. Gitu loh. Nah, yang kamu bicarakan itu tentang hal yang baru. Yang baru kamu kenal. Tapi sudah berani memastikan. Nah, yang masa lalu, apakah kamu bisa menembus dimensi ke sana? Kira-kira? Makanya ayo waras supaya otakmu itu juga waras, gak main celek terus. Gitu loh. Kalau hanya melakukan budaya, jangan pernah menganggap kamu melakukan hal yang terbaik. Tapi kalau rasa, itulah yang terbaik. Jadi budaya dengan rasa ternyata lebih tinggi tingkatannya rasa daripada melakukan budaya. Nek hanya diembel-embeli agama. Gitu loh. Mungkin ini karena durasi mau habis gitu kan Bang. Mungkin saya sedikit ingin merealisasikan dalam kehidupan nyata bahwa bungsu itu selalu harus dituruti Bang.